banyak begal motor, betul. Banyak begal mobil, betul. Ada juga begal partai, betul. Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Oh, bagaimana Habib begal nasab? Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib, lalu bomingan. Kemarin saya kedatangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidarus. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak-nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh, mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada. Nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Orang bilang, Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Iya, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, jamul maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Iya, udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Masya Allah, insya Allah kapan-kapan nanti Habib Hanif sudah menjawab dengan sangat bagus, argumentatif, saudara. Insya Allah kalau nanti saya ada waktu, kalau ada waktu, bukan ngadepin begal kan buang-buang waktu, saudara. Kalau ada waktu, nanti kita berikan jawabannya yang tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhir. Amin Allahumma amin. Saya akan tanggapi apa yang disampaikan dalam ceramahnya Habib Rizik Syihab di depan para jamaahnya, di mana secara keseluruhan saya menganggap ini adalah narasi yang memanaskan suasana tentunya, bukan narasi yang justru mengademkan atau mendinginkan suasana. Tetapi ya setiap orang berhak memilih narasinya masing-masing. Ya, urusan mereka siapa yang mau bernarasi. Cuman saya akan tanggapi secara parsial yang sudah saya bagi ke dalam 3 poin. Yang pertama, begal nasab. Kalau yang dipahami dengan begal adalah berusaha menguasai apa yang milik orang lain, seperti begal motor, itu motor orang kita ambil. Begal mobil orang kita ambil. Begal partai orang kita ambil. Orang-orang yang ada di partai itu kita singkirkan, kita masuk ke partai itu, kita kuasai. Orang yang punya mobil kita singkirkan, kita ambil mobil itu. Sekarang kalau ini direlevankan dengan begal nasab, saya kira tidak cocok. Kenapa? Karena orang yang menganggap nasab Habib batal, tidak lalu mereka mengaku sebagai Habib. Kenapa? Karena Habib yang dimaksud adalah Habib Ba'alawi. Justru mereka membatalkan nasab Ba'alawi, tidak mungkin mereka malah mengaku sebagai Ba'alawi. Jadi tidak relevan toh. Ya. Ini kan logis, jelas ya. Jadi misal ada sekelompok orang yang mengatakan nasabnya Ba'alawi itu batal, kalau misalnya dianggap begal, berarti mereka otomatis mengambil nasab itu. Kenyataannya malah justru menolak nasab itu. Hatta ketika nasab itu dianggap nasabnya Sunan Gunung Jati juga dipersoalkan ya. Artinya tidak ada yang merebut ya. Begal itu merebut, bukan memusnahkan tapi merebut. Itu begal namanya. Menguasai. Artinya ini relevan kalau orang yang dianggap begal nasab Habib itu ketika mereka mengatakan kalian bukan Habib. Kalian bukan Ba'alawi, kami yang Ba'alawi, itu baru begal namanya. Atau misalnya dianggap begal nasab itu adalah di dunia ini hanya ada satu nasab Rasulullah, yaitu Habib Ba'alawi. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan Ba'alawi bukan Habib, lalu kami yang Habib, berarti mereka yang begal nasab. Itu tambah tidak mungkin ya. Karena di dunia ini banyak sekali nasab selain Ba'alawi yang juga tidak dibatalkan ya. Artinya yang membatalkan nasab Ba'alawi itu tidak lalu membatalkan nasab yang lain. Jadi nggak cocok kalau ini dianggap merebut nasab ya. Ini justru adalah tentang bagaimana seseorang mento'en atau mentelaah lalu menyimpulkan ada masalah dalam sebuah nasab, dan itu biasa saja ya. Kemudian masuk kepada poin yang kedua. Di bagian yang kedua ini ya, saya ambil di bagian paling poinnya bahwasanya ternyata bukan hanya di Indonesia, tetapi di Yaman juga ada yang membatalkan nasab Ba'alawi, dan itu diceritakan langsung oleh Habib Rizik ketika bertanya kepada Habib, seorang dokter seperti yang beliau ceritakan. Artinya berarti bukan hal yang aneh toh, di mana-mana ada, berarti kan wajar. Nah, ketika Habib Rizik menjelaskan di Yaman itu rapuh, ternyata mungkin berbeda. Orang yang mengatakan Habib di Yaman palsu dengan yang di Indonesia berbeda. Kenapa berbeda? Karena kata Habib Rizik di Yaman itu, ya, yang versi cerita Habib yang ditanya itu rapuh karena makamnya ada.
Sayyid Ahmad Al-Muhajir makamnya ada, Sayyid Ubaidillah makamnya ada. Sementara kalau di Indonesia nggak bicara masalah makam, karena tidak bicara atau tidak mempertanyakan eksistensi atau ada tidak adanya, tapi keabsahan nasabnya. Makanya Kiai Haji Imaduddin itu, misalnya kita anggap ini bicara tentang Kiai Haji Imaduddin, tidak pernah bertanya makamnya ada atau tidak ada. Jadi kan lain berarti. Hujjah membatalkannya lain, jawabannya pun lain. Tidak bisa hujjah makamnya ada dijawabkan kepada Kiai Haji Imaduddin. Atau misalnya Syahid Hajari, saksi batu nisan ya. Tetap saja kitab saja ditanya kapan ditulisnya kok, apalagi batu nisan. Kapan ditulis, ada tulisan itu Sayyid atau apa, kan begitu. Ya. Apalagi misalnya ada tulisan Habibnya ya, tentu berarti baru. Kenapa? Karena dulu di masa mereka itu belum dikenal istilah Habib ya. Ya wallahu alam masalah itu. Yang jelas ini tidak dijawab dengan kuburan. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin bicara kitab, bukan bicara kuburan. Jadi ini kan berbeda berarti ya. Kalaupun kelanjutannya tentang Habib Rizik menceritakan di Indonesia ini lain dengan di Yaman. Lainnya kalau di sini ini begal lah, itu sudah narasi Habib Rizik saja ya. Kalau saya soroti bukan itu lainnya. Di Indonesia ini bertanya apa kitabnya. Begitu ya, bukan di mana kuburannya atau ada kuburannya atau tidak, tapi apa kitabnya. Nah, itu harus difahami dengan betul-betul ya, biar pas menyikapinya ya. Kemudian masuk kepada poin yang ketiga. Ini saya anggap bagian terpentingnya, yaitu Habib Rizik akan menjawab jika punya waktu. Ya walaupun wallahu a'lam ya, kapan dijawabnya. Karena ini anggap kajian ilmiah, maka dijawab dengan ilmiah ya. Kenapa saya hanya tanggapi di bagian-bagian ini? Saya tidak tanggapi di masalah belajar di kandang kebo atau Palelubo Menyan, karena saya tidak hobi menanggapi makian-makian atau kalimat-kalimat yang tidak semestinya. Dan kamu mungkin berharap saya akan berbahasa kasar. Saya tidak pernah mengkritik orang dengan kasar. Saya itu pro dengan kontra, itu sama saja. Mau kita kontra dengan siapapun, tidak terbiasa saya itu berkata kasar ya. Jadi jangan kamu berpikir oh ini kepada Habib Rizik Balawi dia yakin nasabnya sehingga bahasanya santun. Semua bahasa saya santun. Mungkin yang agak kasar menurut kalian itu ketika saya nantang debat, itu pun ya dengan Sayyid Mudakori, itu karena saya merasa sudah akrab. Ini sudah bahasa komunikasi saya dengan beliau ya. Jadi ya silakan kalian memahami itu. Yang jelas ingat, konten saya tidak pernah berisi caci maki kepada siapapun ya. Jadi saya mengkritik siapapun, saya tidak sepakat dengan siapapun, saya tidak terbiasa lalu menyampaikan narasi-narasi yang tidak sopan. Sehingga ketika kamu anggap ini kok ngkritik Habib kok jadi lembut ya. Ngkritik siapapun saya lembut ya. Tidak pernah kasar, memang bukan tipikal orang yang suka maki-maki ya. Bukan tipikal orang yang suka pakai bahasa-bahasa yang tidak semestinya ya. Dan saya juga tidak setuju dengan bahasa Habib Rizik kandang kebo lah atau bermodal satu kitab lah, enggak. Itu kan Kiai Haji Imaduddin itu kan sudah mentelaah banyak kitab juga ya. Ya mungkin tadi ada yang terlewat bahwa kajian ilmiah itu adalah kajian yang melibatkan banyak kitab. Iya banyak sudah kitabnya dibaca dari abad ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, itu kan banyak kitabnya. Mungkin kalau di total bisa sudah belasan dan ditelaah. Ya misalnya berbeda cara menyimpulkannya, jangan lalu dianggap hanya bermodal satu kitab. Ya enggak juga ya. Semua orang juga membaca kitab, karena Kiai Haji Imaduddin bukan orang yang tidak bisa baca. Allahumma hadina hadasabil.